literasi finansial dan belajar investasi itu juga penting untuk bagaimana caranya kita mengelola keuangan kita sendiri atau menjaga uang kita sendiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar teman-teman Syariah Saham? Sekarang di video kali ini bersama saya Evan. Kebetulan saat ini saya sedang berada di salah satu gedung di University of Auckland, New Zealand. Nah, di video kali ini kita bakal cerita-cerita tentang ilmu keuangan, tapi dalam konteks yang lebih sederhana. Nah, penasaran nggak sih tentang bagaimana sih cara kita mencari uang, bagaimana cara kita mengelola uang, dan bagaimana cara kita menginvestasikan uang? Jadi, untuk video kali ini kita bakal bahas ilmu keuangan secara sederhana. Dari banyak sumber yang setelah saya baca sebelum-sebelumnya ya, saya kebetulan sangat senang membaca perihal keuangannya sendiri, atau bahasa kerennya finansial biasanya, literasi finansial atau literasi keuangan. Nah, dari banyak sumber yang saya baca, ilmu keuangan itu sebenarnya secara sederhana kita bisa bagi sebanyak 3. Yang pertama, itu ada ilmu mencari uang. Yang kedua, ilmu mengelola uang, dan yang ketiga, ilmu menginvestasikan uang. Nah, kita bahas satu-satu ya. Yang pertama, ilmu mencari uang. Nah, ilmu mencari uang ini sebenarnya adalah ilmu keuangan yang relatif sudah banyak dibahas oleh orang maupun institusi maupun lembaga pendidikan, karena secara general kita bisa simpulkan bahwasanya kita sudah diajari mencari uang sejak kecil. Misalkan kita belajar untuk berdagang, atau kita bahkan belajar atau menjadi atau sekolah tinggi biasanya untuk bekerja untuk mencari uang. Jadi ilmu mencari uang ini sebenarnya sudah banyak di cover oleh lembaga pendidikan atau secara otodidak dipelajari oleh orang. Namun demikian bisa kita simpulkan sendiri bahwasanya ini pun tentang ilmu mencari uang ini juga masih terbatas sih. Masih kita berpikir bahwasanya kita harus bekerja untuk mencari uang, bekerja dalam konteks yang seperti dibayangkan orang ya. Misalkan kita bekerja di satu perusahaan, atau kita bekerja di suatu suatu badan usaha milik orang lain, atau di BUMN, atau sebagai pegawai negeri sipil atau PNS. Jadi bekerja untuk menghasilkan uang itu sudah seperti pasangan. Padahal sebenarnya untuk mencari uang sendiri banyak caranya. Mungkin seperti menjadi penulis buku, atau mungkin sebagai konsultan ya. Konsultan ini nggak selalu yang harus formal, tapi konsultan yang relatif non formal. Misalkan kita punya keilmuan tentang sesuatu, kita ajari orang lain. Nah, itu juga bisa mencari uang. Atau apalagi sekarang di zaman yang sudah serba berubah seperti saat ini, bahkan menjadi YouTuber bisa menjadi salah satu revenue stream atau untuk hal yang bisa dijadikan untuk mencari uang. Nah, jadi untuk ilmu mencari uang ini sebagian sudah di cover, namun masih banyak opsi-opsi lain atau alternatif lain yang bisa dijadikan untuk mencari uang. Nah, yang kedua ini adalah ilmu mengelola keuangan. Nah, untuk ilmu kedua ini, ilmu mengelola keuangan itu relatif masih kurang. Bahkan saya coba tanya teman-teman saya atau lingkungan saya, ilmu mengelola keuangan ini relatif dipelajari orang secara otodidak atau case by case. Maksudnya di sini adalah orang ketemu dulu masalahnya, baru dia berusaha untuk mengelola keuangannya. Jadi ilmu ini baru ketemu atau baru dipahami ketika sudah ketemu masalahnya. Nah, jadi ilmu mengelola keuangan ini adalah bagaimana cara kita membalanskan atau menyeimbangkan antara pendapatan dan pengeluaran. Nah, jadi bagaimana cara kita menempatkan suatu alokasi dana kita untuk kebutuhan kita. Jadi ini ada ilmu mengelola keuangan. Nah, ilmu yang ketiga, yang berikutnya adalah ilmu menginvestasikan uang. Nah, ini adalah ilmu lanjutan. Nah, ilmu menginvestasikan uang ini adalah ilmu kelanjutan dari setelah mencari uang, kita dapat uangnya kan ya. Kemudian kita dapat uangnya, kita lanjut ke ilmu berikutnya, ilmu mengelola keuangan itu sendiri. Kita kelola uangnya, kita kelola dananya, yaitu dana kita sendiri. Nah, setelah ada lebihannya, setelah ada lebihan barulah kita investasikan
uang tersebut, dana tersebut untuk masa depan kita. Jadi kalau misalkan kita coba runutkan satu persatu, yang pertama itu ilmu mencari uang, kita cari uangnya dulu. Yang kedua, setelah uangnya ada, kita kelola uangnya. Yang kedua, kita kelola uangnya supaya bisa memenuhi kebutuhan kita. Dan kemudian jikalau ada lebihnya, yang mana uang ini bisa dikatakan tidak boleh diganggu-gugat dan kita peruntukkan untuk masa depan kita. Nah, itulah ilmu berikutnya, ilmu menginvestasikan uang. Jadi 3 ilmu ini sebenarnya tidak bisa kita pisahkan satu dan lainnya. Jadi kebanyakan orang langsung terburu-buru ingin menginvestasikan uangnya. Nah, ini yang agaknya keliru. Kita coba deh lihat beberapa kasus ke belakang, atau satu kasus yang beberapa waktu ini sangat viral atau sangat ramai dibicarakan orang, yaitu salah satu konsultan keuangan yang diperkirakan sudah menyalahgunakan wewenangnya. Namun demikian sebenarnya hal ini sudah terjadi dari lama ya. Jadi nggak cuma kejadian baru-baru aja. Jadi begitu banyak investasi bodong, begitu banyak bentuk-bentuk penyalahgunaan keuangan uang milik orang lain, yang mana kejadian ini terus berulang dari tahun ke tahun. Ini kenapa sih sebenarnya? Jadi menurut saya pribadi, ini terjadi karena kita kebanyakan berpikir literasi finansial atau belajar investasi itu adalah upaya untuk melipat gandakan harta atau melipat gandakan uang itu sendiri. Namun demikian, sebelum melipat gandakan harta atau uang itu, kita harus tahu dulu bagaimana cara mengelola keuangan kita dan mengelola uang kita sendiri supaya tidak hilang, ya, supaya tidak termakan oleh resiko yang kita tidak perhitungkan sebelumnya. Maka dari itu, buat saya pribadi, literasi finansial dan belajar investasi itu juga penting untuk bagaimana caranya kita mengelola keuangan kita sendiri atau menjaga uang kita sendiri. Maka dari itu, saya titip pesan ke teman-teman semuanya, sebelum berangan-angan untuk melipat gandakan harta atau melipat gandakan uang, terlebih dulu pelajarilah bagaimana caranya untuk mengelola keuangan Anda sebaik mungkin dan menjaga diri dan menjaga keuangan Anda dari resiko-resiko yang mungkin Anda tidak sanggup untuk menghadapinya. Nah, bagaimana caranya? Banyak caranya. Jadi banyak caranya untuk bagaimana cara menjaga resiko. Pertama, caranya adalah kenali resikonya dulu. Kenali berbagai macam resikonya. Dan pilih mana resiko yang Anda bisa tanggung dan mana resiko yang Anda tidak bisa tanggung. Dan yang kedua adalah bagaimana caranya adalah memilih instrumen investasi itu sendiri. Mungkin untuk video kali ini cukup segitu saja dahulu. Nanti kapan-kapan kita bakal lanjutkan lagi. Terima kasih sudah menonton sampai menit ini. Semoga kita bisa ketemu di lain waktu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.